koperasi harus bangkit. Koperasi salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa seorang manusia. Berpulangnya 5 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam desain pelatihan bagi calon manajer Koperasi Merah Putih. Pemerintah kini telah melakukan evaluasi, namun pertanyaannya, sudahkah pembenahan ini menjawab kebutuhan nyata akan tata kelola koperasi di lapangan? Inilah episode ke-79 di Poin Investigasi. Saya Dipon Terbahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Calon Manajer Koperasi Merah Putih. Tunjukkan semangatmu! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Hurra! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Hurra! Terus saya tiba di Pusat Pendidikan Kesehatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur, yang juga menggelar pelatihan untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Ketika menjadi manajer Koperasi Merah Putih, apakah PBB ini juga digunakan, Pak? Tidak, yang kita tangkap adalah esensi dari pelajar itu sendiri. Fokus utama kami adalah memberikan mereka bekal kedisiplinan, kepemimpinan. Kenapa Mbak Ayu nggak pakai sepatu video? Karena hamil kemarin saran dari dokter. Dari awal kan para pembina dan pelatih juga menanyakan apakah kami masih merasa aman dan nyaman mengikuti hal seperti ini. Itu tergantung keputusan kami lagi. Ketika pertama kali datang, kondisi pasien ini seperti apa? Pasien ini keluhannya dengan kepala pusing berputar. Mungkin apakah kelelahan karena latihan atau seperti apa? Oh, enggak sih, setelah dapat penempatan di sini, kayaknya ini rumah kedua saya sih, bisa dibilang gitu. Karena komandannya kan baik-baik juga. Terus saya punya teman gitu. Kami sudah merevisi bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami sudah membentuk tim investigasi. Sudah ikhlas menerima kepergian adik kami. Kami mengharapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita. Apakah pendekatan militeristik ini pernah disuarakan oleh Bung Hatta? Tidak. Bung Hatta sendiri dalam tulisannya bukan dengan jalan perintah dan mendesak, tetapi dengan jalan mendidik. Sebetulnya ketika membangun koperasi kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa sebuah koperasi itu biasanya ada anggota. Kebetulan di Kelurahan Melawai itu ada kesulitan untuk menjadi anggota. 30 hari dilatih oleh militer, sementara 15 hari untuk pelatihan manajerial. Itu yang kita kemarin dievaluasi juga. Kementerian Koperasi nanti sudah menyiapkan 3.000 pengajar. Modul-modulnya juga udah siap. Saudara, sejak pertengahan bulan Juni 2026, pemerintah menggelar pelatihan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang telah terpilih menjadi calon manajer Koperasi Merah Putih. Bahkan tak tanggung-tanggung, proses pelatihan ini secara serentak dilakukan di 67 satuan pendidikan Akademi TNI di seluruh Indonesia. Para calon manajer Koperasi Merah Putih harus mengikuti proses pelatihan dasar militer selama 30 hari dan dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama kurang lebih 2 pekan. Namun tragedi besar terjadi. Pelatihan calon manajer Koperasi Merah Putih yang dimaksudkan untuk mencetak manajer-manajer yang handal justru melahirkan korban jiwa. 5 peserta terenggut nyawanya hanya dalam kurun waktu 2 pekan. Pada 17 Juni 2026, calon manajer bernama Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia. Peserta SPPI asal Padang, Sumatera Barat ini meninggal saat ikut pelatihan di Pusat Latihan Tempur Kodiklat Batu Raja.
Kementerian Pertahanan menyebut berdasarkan pemeriksaan medis, Yonanda meninggal karena henti jantung. Sehari kemudian Anissa Mulyasaro, calon manajer asal Lamongan, Jawa Timur, menyusul kepergian Yonanda. Anissa adalah peserta SPPI di Satdik Depo Pendidikan Kejuruan Rindam 6, Pulau Warman, Balikpapan. Kemenhan menyebut dari hasil keterangan medis, Anissa meninggal karena heat stroke. Tak berselang lama, pada 23 Juni 2026, Novia Rahmadani Sihotang, asal Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, meninggal dunia. Kesehatan Novia menurun saat ikut pelatihan di Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kemenhan menyebut berdasarkan pemeriksaan medis, Novia meninggal karena tuberkulosis. Warga menyatakan sebelum ikut pelatihan, Novia tak memiliki keluhan kesehatan. Untuk almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang di tempat pelatihannya juga saya mengantarkan. Kemudian pada 26 Juni 2026, calon manajer yang menjadi korban meninggal dunia bertambah. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, asal Sumedang, Jawa Barat, yang sedang ikut pelatihan di Satdik Yon Parako 465 Halim Perdana Kusuma, berpulang. Kemenhan menyatakan berdasarkan resum medis dan laporan khusus, almarhum didiagnosa pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Di hari yang sama, Nola Diasari, asal Singkawang, Kalimantan Barat, wafat. Nola merupakan peserta SPPI dari Satdik Dodik Bela Negara Kalimantan. Menurut Kemenhan, Nola awalnya mengeluhkan sesak nafas dan badan panas. Kemenhan mengatakan dengan catatan kelebihan berat badan, hasil evaluasi medis Nola masih didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Usai mendapat sorotan publik, kini pemerintah mengubah latihan dasar militer menjadi latihan bela negara dan manajerial. Latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin kerja dalam rangka national building, serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI bukan karena paksa. Saudara, saya tiba di Pusat Pendidikan Kesehatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi ini, saudara, menjadi salah satu satuan pendidikan TNI yang juga menggelar pelatihan untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Lalu pertanyaannya, seperti apa sebenarnya metode pelatihan yang kemudian diberikan kepada calon manajer Koperasi Merah Putih yang kini menjadi sebuah kontroversi di tengah publik? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kolonel CKM Dr. Sohibul Ilmi selaku Komandan dari Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat TNI Angkatan Darat Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih, Pak Hilmi. Terima kasih, Mas Diko. Baik. Terima kasih. Bahwa kita tahu, Pak, ada sejumlah pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh publik, khususnya setelah ada 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang kemudian meninggal dunia. Kita tahu juga sudah ada evaluasi, Pak, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Ada perubahan diksi dari pelatihan dasar militer menjadi pembekalan bela negara dan manajerial. Apa sesungguhnya perbedaan dari dua konsep ini, Pak? Tentu ada perbedaan di sini, bahwa pada materi-materi pembekalan bela negara dan manajerial, fokus utama kami adalah memberikan mereka bekal kedisiplinan, terutama pertama itu. Kedisiplinan. Okay. Kemudian bekal kepemimpinan, kemudian bekal mereka untuk berkomunikasi, karena mereka nantinya ini adalah calon-calon manajer yang akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Okay. Mereka yang akan berinteraksi langsung, mengambil keputusan sebagai seorang manajer yang mengawaki program pemerintah, dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih. Tapi ada pertanyaan, Pak, apakah kemudian dengan perubahan konsep ini, masihkah ada pelatihan fisik yang kemudian diberikan kepada calon manajer Koperasi Merah Putih? Sebenarnya dalam arti pelatihan fisik itu, pelatihan fisik yang menurut kami adalah pelatihan fisik yang wajar. Dalam arti setiap mereka bangun pagi, kita akan melaksanakan fisik dalam bentuk senam pagi. Kemudian yang kedua adalah baris berbaris. Peserta dari SPPI ini kebanyakan dari berbagai daerah. Salah satu upaya kami untuk agar mereka saling kenal, kemudian melatih kerjasama antar mereka itu lewat metode baris berbaris. Untuk pelatihan fisik ini apakah ada perbedaan, Pak, dari konsep sebelumnya, pelatihan dasar militer
bergeser ke pembekalan bela negara dan manajerial? Tentu berbeda. Fokus kami yang sekarang ini banyak pelajaran-pelajaran di kelas, praktek-praktek di lapangan pun ini hanya sekedar melatih mereka untuk bagaimana bekerja sama itu. Oke. Jadi tidak ada yang namanya itu istilahnya kemiliteran itu seperti materi menembak, kemudian taktik, tidak ada. Pelatihan-pelatihan Pak yang dilakukan di lapangan di tempat ini bisa ditunjukkan? Monggo, silakan. Oke. Mari. Ketika menjadi manajer Koperasi Merah Putih, apakah PBB ini juga digunakan Pak? Tidak. Tidak ya? Jadi istilahnya tadi yang kita tangkap adalah esensi dari pelajar itu sendiri. Esensinya ya? Iya, esensinya. Dan ini para calon manajer kita Betul. Pak? Secara total ada berapa Pak? 229. 229? Iya. Dan semuanya wanita. Nanti gantian ini, siapa jadi pemimpin gantian mereka. Ini pemimpinnya ya? Iya, ini jadi pemimpinnya. Dan mereka yang tidak dipimpin ini sedang belajar juga bagaimana menerjemahkan fokus sama apa yang diinstruksikan pemimpinnya. Mereka manajer saat nanti menyampaikan komunikasi harus bisa diterjemahkan oleh anggotanya, mulai dari yang depan sampai dari yang belakang. Ini pertama kali jadi danton atau seperti apa? Siap, pertama kali jadi danton. Pertama kali jadi danton, 2 minggu mengikuti pelatihan. Sejauh ini apakah berat pelatihannya atau seperti apa? Siap, menurut pendapat saya pribadi, pelatihan di Pusdikes saat ini sangat menyenangkan, penuh dengan kegembiraan dan kegiatan-kegiatan juga tidak begitu berat. Meskipun berbaris saat ini di bawah terik matahari? Siap. Oke, tidak masalah? Tidak masalah. Oke, baik Pak Ilmi. Mungkin bisa ditunjukkan Pak proses pelatihannya, apakah memang biasanya ini di bawah terik matahari atau seperti apa? Tidak, kalau jam segini kita bisa ada tempat khusus. Ada tempat khusus? Iya, Oke, boleh kita mulai ya Pak ya? Ayo, mulai. Oke, silakan. Ayah tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyusul serbu. Penghormatan. Hormat! Ya, luruskan. Tangan tidak boleh terlalu terbuka, tangan rata. Ini posisi penghormatan. Kita ini dalam melaksanakan latihan, ada alat kendali kita yaitu namanya WBGT seperti itu. Jadi kalau terlalu panas, itu kita akan hentikan semua latihan di lapangan. Boleh kita lihat Pak? Yuk kita lihat. Ini artinya salah satu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa kondisi di sini bersahabat untuk para calon manajer Koperasi Merah Putih. Jadi seperti ini alatnya. Dia nanti akan menunjukkan di sini ada standarnya di sini. Kapan ini suhunya, kapannya ada bendera. Ini bendera berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalkan panas sekali kita ganti bendera merah. Mereka akan pelatih akan tahu tidak boleh di lapangan. Ini 30 derajat ya kurang lebih ya. Dan memang sesuai karena bendera yang digunakan warna kuning. Jadi seluruh yang akan melaksanakan kegiatan di lapangannya akan melihat dulu bendera yang kita pasang di sini. Tidak boleh latihan di lapangan di kelas. Kalau merah tidak boleh ya? Tidak boleh. Berapa lama tadi Mbak latihan ini? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Untuk lagu-lagunya itu dibuat sendiri atau memang diajarkan oleh personil TNI? Kami dibantu sama pembina, ada juga tambah-tambahan dari kawan-kawan SPPI. Ada kesulitan memimpin mereka semua? Tidak. Tidak ya? Dengan suara besar aja udah. Di bawah tadi ada yel-yel. Fungsinya apa Pak? Jadi fungsinya yel-yel ini satu untuk menunjukkan bahwa ini kompak. Mereka sudah ada sekat-sekat asal dari mana sudah tidak ada. Jadi dengan yel-yel ini interaksi antar mereka jauh lebih cepat. Ini kan tadi cuacanya kurang lebih 30 derajat Pak Hilmi. Iya. Dan mohon maaf tapi kita tahu juga ada beberapa, mungkin ada di antara korban yang meninggal dunia itu terkena heat stroke Pak. Tentu kita tidak harapkan terjadi kepada rekan-rekan kita di sini. Tapi ketika ada yang mengalami kejadian serupa, tindakan dari aparat ini akan seperti apa? Jadi untuk kejadian histori yang penting adalah pencegahan. Ya. Sebelum mereka dilaksanakan kegiatan, tentu kegiatan fisik seperti ini sifatnya bertingkat dan berlanjut. Tidak langsung istilahnya mereka langsung baris berbaris yang ada, tidak. Dan kunci yang paling penting adalah minum. Mereka selalu kita sediakan air minum. Masih kuat ya semua ya?
Ini karena ada Pak Komandan apa gimana nih? Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Wulan Nur Amalia. Mbak Wulan. Iya. Asalnya dari? Saya dari Sumbar, Sumatera Barat. Kenapa Mbak Wulan mendaftarkan diri sebagai calon manajer Koperasi Merah Putih? Karena saya tertarik dengan program ini, yang mana untuk membangun pembangunan Indonesia. Dan ini juga sesuai dengan jurusan saya, yaitu ekonomi. Publik cukup banyak yang mempertanyakan korelasi dan juga relevansi, termasuk juga urgensi dari pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Menurut Mbak sendiri urgensinya apa? Menurut saya ini penting ya untuk membuat mental dan fisik kita menjadi kuat gitu. Karena sebagai manajer kita ini perlu gitu untuk mempunyai mental yang kuat dan fisik yang kuat juga gitu. Oke, tapi untuk pelatihan manajerial? Itu nanti ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Iya, siap. Yang jadi kegelisahan Pak dan tanda kutip dari publik adalah, apalagi ini kalau kita melihat semua peserta ini kan perempuan Pak, soal adanya calon manajer Koperasi Merah Putih yang sedang dalam kondisi hamil. Di sini ada Pak? Ada. Jadi di sini ada 2 orang mahasiswa yang dalam kondisi hamil. Jadi untuk 2 orang hamil ini kita menjadikan atensi khusus. Kita kasih tanda pengenal dia medik khusus. Jadi kegiatan fisik yang sifatnya berat tidak. Kemudian kami tempelkan 1 orang anggota TNI dengan kualifikasi bidan untuk memonitor setiap kegiatan mereka. Selain pelatihan baris berbaris Pak Hilmi, ini saya lihat sudah ada yang di kelas ya Pak? Ya, betul. Ini ada pelajaran kelas bagi mereka. Berapa siswa, memang jadwalnya pagi ini pelajaran kelas. Ada jadwal kegiatannya. Lapor, siswa SPG sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Maaf, ini pelajaran apa, Bu Mir? Ya, cara memberikan cara memberikan instruksi. Jadi mereka diberi pembekalan oleh Bu Mir ini bagaimana nanti kalau di lapangan, cara-cara mereka memberikan instruksi di slide ini dijelaskan oleh mereka. Ada beberapa metode di sana. Bagaimana kalau kelompok besar, kelompok kecil itu ada metodenya. Bagaimana mereka harus menyampaikan instruksi tersebut. Sedetail itu Pak? Iya, betul. Explore pelajaran yang sedang dilaksanakan. Oke. Kalau konvokan itu membutuhkan jauh berbagai macam opini. Mas Dipo ada yang hamil. Itu. Yang mana? Oh, siap. Saya akan coba datangnya dengan Mbak siapa? Elsa. Mbak Elsa. Boleh saya duduk ya Mbak ya? Mohon maaf, kondisinya? Kondisinya hamil. Sudah berapa bulan? 7 minggu. Ada treatment khusus ya? Iya. Apa Mbak yang membedakan dengan peserta lain? Dicek USG juga di sini. Oh, ini dicek USG ya? Di USG, kemudian kita cek lab. Suplemen vitamin dapat juga ya? Dapat. Suplemen vitamin dapat, oke. Kalau bidan selalu mendampingi ya? Iya, selalu. Kita harus saling menghargai ya, pendapat yang Oh, tadi kita sudah bahas Pak Hilmi, ada perbedaan konsep ataupun mungkin semacam evaluasi. Ketika kita tahu ada 5 peserta Pak, calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia. Mungkin dari segi jadwal pelajaran Pak, terlihat perbedaan itu Pak? Bisa kita lihat di sini bahwa pelajaran hari ini atau minggu ini itu fokusnya hanya pada kepemimpinan dan manajerial. Sebagai contoh ini tata upacara keprotokolan, kemudian dasar-dasar bela negara, Sejarah perjuangan bangsa ya? Sejarah perjuangan bangsa di sini, kebetulan saya yang mengajar di sini. Oke, dan tidak ada pelatihan tembak menembak? Tidak ada. Kenapa Mbak Ayu nggak pakai sepatu beda? Karena hamil kemarin saran dari dokter.